akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keluarkan dua kata penting, damai sejahtera dan kebahagiaan. Kira-kira dua hal ini merupakan kebutuhan pokok manusia atau tidak? Semua orang pasti ingin bahagia dan damai sejahtera tidak hidupnya? Pasti. Orang gak senang ribut-ribut. Nah, anak-anak remaja, inilah berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Kalau hidup ini penuh dengan kebahagiaan damai sejahtera, hidup itu akan senang seumur hidup. Dan lihat janjinya, nggak akan putus-putus, terus seperti gelombang-gelombang laut, seperti sungai. Nah, yang mengagumkan, dampaknya itu kepada siapa? Kalau firman ini kita lakukan dengan baik dari sekarang, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, dampaknya tahu, kebahagiaan damai sejahtera hebat. Sekarang lihat ayat 19. Baca baik-baik. Siapa yang kena dampak pertama? Kalau ada orang itu hidupnya menuruti peraturan-peraturan Tuhan. Siapa kena dampak pertama? Maka keturunanmu. Para pembimbing, hamba-hamba Tuhan, tolong sampaikan kebenaran kepada semua orang. Ini hebat sekali. Cepat atau lambat, tapi jangan kecepatan ya. Kalian semua pasti akan menikah. Betul? Kalian pasti akan menikah. Ini berkat untuk kalian nanti. Saya punya moto, ya, di tulisan-tulisan saya selalu tulis itu, karena saya menemukan kebenaran itu. Segala sesuatu, ya, itu dimulai dari rumah. Saya kalau nulis apa-apa, saya biasakan tulisan begini: love starts at home. Semua dimulai dari rumah. Kasih, kebahagiaan, keberhasilan, semua dimulai dari rumah. Coba renungkan ini. Semiskin-miskinnya orang, kalau papa mama hidup harmonis, rumah dari bambu, makanan gak ada yang mewah, gak ada AC di rumah itu, lemari es juga sudah kuno, TV juga kecil yang cuma 12 in. Tapi kalau papa mama harmonis, tiap kali anak pulang dari sekolah, dari bermain, dari mana, pulang ke rumah, melihat kebahagiaan papa mama, anak-anak puas gak dalam hidup itu? Pasti puas. Ini ekstrimnya. Dibandingkan orang kaya, setiap bulan pasti keluar negeri bisnis, rumahnya mewah, tapi tiap kali anak pulang, papa mama jarang di rumah. Kalau toh papa mama pulang berantem, rumah kaya neraka. Jadi ingat, orang tua benar maupun salah, siapa dampak pertama yang kena? Siapa dampak pertama yang kena? Anak-anak, keturunan. Tapi lihat ayat ini. Kalau orang tua itu benar, hidupnya taat kepada Tuhan, firman diperhatikan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ayo kita baca sama-sama 19. 1, 2, 3. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka, yang kuat baca, tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Anak remaja, simpan firman ini. Kekayaan bagi orang tua, ya, ini kalian harus simpan. Tolong kakak-kakak pembimbing, one way, sampaikan kepada semua teman. Kekayaan satu keluarga itu tidak diukur berapa miliar rumahnya, berapa banyak depositonya, berapa banyak perusahaannya. Tidak. Semua manusia di dunia punya konsep yang sama. Kekayaan satu keluarga itu dilihat dari anak-anaknya, hidupnya bagaimana. Itu kekayaan. Acara King Andy 2 Jumat yang lalu, saya nggak lihat, istri saya yang lihat. King Andy memunculkan janda-janda yang hebat. Janda, anaknya banyak.
Terus berapa anak yang dokter itu, janda itu? 12 anak, 7 dokter, 10 dokter. Bayangkan, janda. Ada lagi yang lain? Berapa lagi? Bayangkan, 15 anak, janda, 7 dokter, 5 dokter, 7 sarjana. Saya nggak ada waktu itu, nggak sempat lihat. Nah, itulah kekayaan. Betul tidak? Coba kalian bayangkan, ya. Tapi bukan berarti pulang sini pacaran, awas kamu. Ya, saya cuma ngajak kalian membayangkan. Kira-kira kalau kalian punya banyak anak, dan yang ditayangkan nggak salah itu orang Islam semua ya. Hebat sekali. Itu janda-janda orang Islam. Saya kagum bisa begitu hebat. Anak banyak, mereka nggak takut. Berhasil semuanya. Impikan bahwa besok kalau kalian menikah dengan benar menurut semua aturan Tuhan. Nggak ada seks sebelum diberkati pernikahan, simpan itu. Tidak ada pornografi, nggak ada narkoba, tidak ada yang lain. Setiap kali kalian ditawari, tolak itu demi kebahagiaan masa depan kalian sendiri. Jadi kekayaan kalian besok bukan berapa miliar uang kalian, bukan. Tapi kekayaan kalian adalah anak-anak yang diberkati. Katakan amin. Kalian akan bangga. Kalian jadi papa mama yang hebat untuk anak-anak yang luar biasa. Dan lihat janji Tuhan. Orang benar, nama keturunannya tidak akan dihapus dari hadapanku sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kalau besok kalian punya anak, punya cucu, punya cicit, jadi mereka akan jadi apa? Orang-orang hebat. Jadi history makers, pembuat sejarah luar biasa. Tapi dimulai dari diri kalian waktu masih remaja. Takutlah akan Tuhan. Ikuti semua peraturan sekiranya. Saya beri ilustrasi lagi. Karena Indonesia terlalu lama dijajah Belanda, bukan dijajah Inggris, maka itu kita bodoh-bodoh. Kalau dijajah Inggris pintar-pintar. Lihat Singapura, lihat Malaysia, lihat India. Nah, berapa banyak orang-orang kaya di Indonesia? Ini cerita waktu yang lalu ya, bukannya sekarang. Bisa beli alat-alat komputer, alat-alat elektronik yang hebat-hebat, tapi nggak bisa pakai dengan baik karena buku petunjuknya pakai bahasa Inggris, sehingga nggak bisa baca baik. Nah, karena nggak baca buku petunjuknya baik-baik, akhirnya barang-barang yang dibeli yang seharusnya menolong orang itu untuk hidup lebih mudah, ternyata barang itu jadi ngerepoti sendiri karena tiap minggu ke tukang servis. Kenapa kira-kira? Ayo, kenapa? Barangnya mahal. Harusnya belinya itu supaya menolong hidupnya lebih mudah. Ternyata tiap minggu ke tukang servis, lama-lama capek. Akhirnya uang servisnya jauh lebih mahal daripada beli barangnya sendiri. Kenapa jawabannya? Tidak membaca buku petunjuk yang baik. Maka itu kata sekiranya. Sekiranya engkau membaca buku petunjuknya baik-baik, pasti alat itu akan menolong. Sama, kalian pasti bisa beli handphone semahal apa. Walaupun sudah banyak handphone, buku petunjuk ada bahasa Indonesia. Ternyata kita adalah orang malas baca buku petunjuk. Maka itu banyak handphone yang mahal-mahal, nggak bisa dipakai baik, cuma telepon SMS. Padahal di handphone itu banyak sekali manfaat. Karena apa? Tidak mau baca buku petunjuknya. Maka itu kata sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah. Luar biasa. Saya akan akhiri dengan kebenaran. Kalian dengar yang hobinya jatuh cinta, dalam nama Yesus bertobat hari ini. Alkitab itu mengajar bagus sekali. Coba kita lihat 1 Korintus 13. Ini ayat yang terakhir, ayat yang keempat mulai. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Nah, Alkitab adalah satu-satunya buku yang menuliskan bedanya kasih dengan cinta. Kalian anak-anak remaja itu belum butuh cinta.